Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku? Semoga senantiasa ada di dalam berkat penyertaan Tuhan, sehat walafiat. Kita awali hari ini dengan merenungkan 1-2 butir permenungan yang kita ambil dari bacaan Sabda Tuhan hari ini, dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Cerita tentang Sakeus. Anda pasti sangat kenal atau setidaknya sudah sangat familiar mendengar nama Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang digambarkan memiliki badan yang pendek, atau dalam bahasa kita itu cebol. Ia menjadi musuh masyarakat Yahudi karena ia bukan hanya pemungut cukai tapi kepala pemungut cukai. Yang perlu diingat adalah para pemungut cukai ini bekerja sama dengan penguasa, penjajah, dan mereka semua bertugas mengambil pajak dari masyarakat. Dan sudah lazim pajak itu biasanya melebihi dari ketentuan yang ada. Dan memang dari kelebihan itu mereka mendapatkan jasa. Nah, Sakeus bukan hanya pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Maka ia menjadi musuh masyarakat Yahudi. Anehnya, entah terdorong oleh apa, ia kepingin berjumpa dengan yang namanya Yesus. Maka ketika dia pergi dan akan melewati suatu tempat di mana Sakeus ada, karena begitu banyaknya orang, maka ia nekat memanjat pohon ara. Agar apa? Agar bisa melihat Tuhan Yesus. Dan singkatnya, seketika Tuhan melihat bahwa Sakeus memanjat pohon dan kemudian Yesus menyapanya, ingin singgah ke rumahnya. Dan segera Sakeus turun dari pohon dan bergegas ke rumahnya dan menyambut sang tamu, yakni Tuhan. Sikap Tuhan ini tentu menjadi bahan pertanyaan banyak orang, bahkan menuai reaksi. Karena mereka itu berpikir, kenapa Yesus itu ingin singgah ke rumah orang berdosa, bahkan orang yang sangat berdosa. Tapi singkatnya, setelah perjumpaan itu akhirnya Sakeus bertobat. Ia ingin mendermakan uang kepada orang-orang miskin, separuh dari miliknya. Dan jika ada yang diminta pajak melebihi dari seharusnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Itulah ending dari kisah yang hemat saya merupakan satu-satunya kisah indah, kisah pertobatan di dalam Injil. Saudaraku yang terkasih, jika kita sudah menilai seseorang bahwa orang ini berdosa, orang ini salah, orang ini buruk, orang ini jahat, biasanya kita menjauhinya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata kejahatan itu pun ada batasnya. Orang yang berdosa itu pun suatu ketika dia juga bisa untuk terbuka hati dan datang kepada Tuhan. Memang Tuhan menyempurnakan yang menjadi keinginan Sakeus. Setelah ia berusaha untuk mencari Tuhan, maka Tuhan menanggapinya dengan datang ke rumahnya dan terjadilah pertobatan. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar pada kisah ini. Yang pertama, kita diajak untuk memandang sesama kita, entah itu yang kita anggap sebagai orang yang jahat atau sebagai orang yang berdosa. Mari kita percaya bahwa karya Tuhan itu bisa menyapa siapapun juga. Kalaupun bukan kita yang menjadi pengantaranya atau yang kita yang ikut berusaha membawanya, mari kita doakan mereka agar hatinya terbuka sehingga sungguh menyadari akan apa yang ia lakukan dan kemudian memulai kehidupan yang baru. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh bertobat itu rela untuk menanggalkan atau membiarkan harga dirinya. Mungkin
tidak berharga lagi. Contohnya adalah Zakius, seorang kepala pemungut cukai, orang yang punya jabatan. Bayangkan, ia dengan serta-merta menaiki sebuah pohon yang tentu mungkin menjadi tertawaan banyak orang. Ia merelakan harga dirinya demi untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan akhirnya, semoga kisah dari Zakius ini membuat kita untuk tetap terbuka, untuk tetap berjuang, untuk tetap memiliki harapan, agar saudara-saudara kita yang mungkin sudah dikategorikan sebagai pendosa atau orang-orang yang dianggap salah, semoga kita pun memiliki hati untuk tetap terbuka, bahkan kehendak untuk menjadikan mereka dapat dekat dengan Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan penuh semangat, sambil percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah untuk kita maupun untuk saudara-saudara kita yang kita kasihi, maupun juga untuk saudara dan sesama kita yang mungkin sedang ada di dalam perjuangan hidupnya. Percaya, dari pengalaman Zakius, Tuhan tidak akan pernah menutup hati terhadap siapapun yang berkehendak untuk memperbaharui diri. Saya, Romo Stefanus Isoto Raharjo PR, Ketua Komisi Kateketik Kevikepan Kedu Keuskupan Agung Semarang, mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali hari, dan berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Berkah dalam.